Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Pujiarti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri 4 Kuala Simpang, Kabupaten Aceh Tamiang. Pada video kali ini saya akan memaparkan mengenai eksplorasi konsep modul 1.1 tugas A. Setelah menyimak video dan bacaan mengenai bagaimana manusia tergerak, silahkan jawab pertanyaan berikut ini. Yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu memahami cara kerja otak? 5 kebutuhan dasar manusia, tahap tumbuh kembang anak, beserta pengaruh pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup manusia. Mengapa demikian? Menurut saya, memahami cara kerja otak, kebutuhan dasar manusia, dan tahap tumbuh kembang anak merupakan hal yang penting bagi calon guru penggerak. Hal ini dibutuhkan sebagai dasar dalam berinteraksi dengan murid, rekan guru, dan semua masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Cara kerja otak. Sistem berpikir manusia dibagi menjadi dua, yaitu sistem berpikir cepat yang dikelola oleh bagian otak manusia dan reptil, serta sistem berpikir lambat yang dikelola oleh otot bagian primata dan otak luhur manusia. Kedua sistem ini yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir dan bertindak. Sistem berpikir cepat lebih menghemat energi, sementara sistem berpikir lambat membutuhkan banyak energi karena bertentangan dengan cara kerja alamiah bagian otak yang lain. Setiap manusia mempunyai porsi masing-masing bagaimana cara berpikir yang lebih dominan. Begitupun pada murid-murid. Mereka memiliki cara berpikir yang berbeda-beda. Ada yang berpikir cepat dan ada pula yang berpikir secara lambat. Oleh karena itu, sebagai guru kita harus mampu memahami murid dengan segala kelebihan dan kekurangan mereka masing-masing. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Contohnya makanan, pakaian, istirahat, tempat berlindung, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan psikologis seperti rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, atau menjadi bagian dari satu kelompok. Yang ketiga adalah kekuasaan dan penguasaan. Titik kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan seseorang untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, terampil, pemimpin, dan berprestasi. Yang keempat adalah kebutuhan kebebasan, yaitu kebutuhan yang menentukan pilihan sendiri ataupun mengendalikan arah sesuai kemauan sendiri. Yang kelima adalah kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang, untuk bergembira, untuk tertawa dan bermain. Apabila seseorang menunjukkan perilaku yang tidak sesuai norma atau aturan, biasanya itu terjadi karena ia tidak mampu memenuhi atau mendapatkan kebutuhan dasar mereka. 5 kebutuhan dasar manusia yang kaitannya dengan konteks pendidikan, yaitu yang pertama, guru harus mampu menyelenggarakan pendidikan yang mampu memenuhi kebutuhan dasar para murid sebagai manusia. Yang kedua, guru harus mampu berkolaborasi, membangun hubungan yang hangat dan penuh ketulusan dengan murid dan rekan kerja. Yang ketiga, guru dapat mengadakan kegiatan yang menantang, kontekstual, dan relevan. Yang keempat, guru juga dapat memberikan kebebasan pada murid untuk menemukan jati diri sesuai dengan bakat dan minat mereka. Yang kelima, guru juga harus menciptakan suasana yang menyenangkan melalui berbagai permainan edukatif. Tahap tumbuh kembang anak. Menurut para ahli psikologi, tahap-tahap tumbuh kembang anak dibagi dalam beberapa fase. Seperti yang pertama adalah fase bayi dan balita, di mana tahap ini merupakan tahap awal perkembangan di mana anak belajar berinteraksi dengan lingkungannya dan mengembangkan keterampilan motoriknya. Yang kedua adalah fase anak prasekolah. Tahap ini di mana anak mulai belajar berinteraksi dengan orang lain di luar lingkungan keluarga, mengembangkan keterampilan bahasa, sosial, dan kognitif mereka. Yang ketiga adalah fase anak sekolah. Tahap ini di mana anak mulai belajar membaca, menulis, dan mengembangkan konsep diri serta kemandiriannya. Yang keempat adalah tahap remaja.
Tahap ini di mana anak mengalami perubahan fisik dan emosional yang signifikan, mencari identitas diri, dan mulai mengembangkan nilai-nilai kebiasaan yang lebih matang. Pengaruh dan pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup. Yang pertama adalah pengalaman masa kecil dan interaksi dengan lingkungan memiliki dampak yang besar pada pembentukan kebiasaan dan nilai-nilai hidup seseorang. Yang kedua adalah pola asuh yang diberikan orang tua, nilai-nilai yang diajarkan di sekolah, dan pengalaman sosial dengan teman sebaya akan membentuk pola perilaku dengan nilai-nilai yang akan dibawanya hingga dewasa. Yang ketiga adalah proses pembelajaran dan adaptasi terhadap lingkungan, memungkinkan seseorang mengembangkan keterampilan sosial, kepemimpinan, dan empati yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Setelah menyimak video dan bacaan mengenai bagaimana manusia tergerak, silahkan jawab pertanyaan berikutnya. Menurut Bapak dan Ibu, nilai-nilai apa yang perlu dikuatkan sebagai guru penggerak? Mengapa demikian? Menurut saya, sebagai guru penggerak, nilai-nilai yang penting untuk dikuatkan antara lain adalah kepemimpinan, peduli, dan sabar. Nilai kepemimpinan. Guru penggerak perlu menjadi pemimpin yang memotivasi murid dan rekan kerja untuk meraih potensi mereka secara maksimal. Kepemimpinan yang baik akan menginspirasi orang lain untuk berbuat lebih baik lagi. Kemudian, nilai peduli. Guru penggerak hendaknya mampu memahami dan menghargai perbedaan individu, serta memberikan perhatian dan dukungan yang diperlukan. Hal ini dikarenakan dengan sikap peduli akan memperkuat ikatan, menciptakan lingkungan yang menyenangkan, dan memotivasi untuk belajar dan berkembang. Yang ketiga adalah nilai sabar. Proses belajar tidak selalu mudah dan sering memerlukan waktu yang cukup lama. Seorang guru penggerak harus memiliki kesabaran dalam membantu murid mengatasi rintangan dan kesulitan dalam pembelajaran. Dengan memberikan dukungan yang berkelanjutan dan tidak pernah menyerah, guru dapat membantu siswa untuk mencapai potensi penuh mereka. Nilai-nilai ini sangat penting bagi seorang guru penggerak dan perlu dikuatkan karena guru penggerak tidak hanya berperan sebagai pendidik, tapi juga sebagai contoh yang mempengaruhi pembentukan karakter dan nilai-nilai murid, teman sejawat, dan semua stakeholder. Dengan menguatkan nilai-nilai tersebut, seorang guru penggerak dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk generasi yang berpikiran terbuka, peduli, kreatif, dan berintegritas. Terima kasih, semoga video ini menginspirasi. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.